peluncuran iPhone 14, hal seru apa lagi ya yang bakal ada di Apple Event minggu depan? Yuk kita bahas. Hai, balik lagi sama gue Fitri di Apple ID. Di channel ini gue bakal ngomongin hal-hal tentang Apple, baik itu produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Nah, kali ini gue mau bahas hal apa ya yang kira-kira bakal ada di Apple Event minggu depan di tanggal 7 September 2022. Kalau fashion brand itu biasanya ngeluarin koleksi musim gugur, Apple juga punya event biasanya di musim gugur, biasanya sekitaran bulan September. Nah, itu biasanya mereka kayak ngeluncurin iPhone baru atau Apple Watch baru gitu. Di tahun 2022 ini, mereka pilih tanggal 7 September dengan judulnya tuh Far Out. Dari bocoran yang udah beredar di mana-mana, katanya bakal ada 4 varian iPhone 14 atau iPhone 14 yang dirilis, mulai dari iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Kalau di lini Apple Watch, kabarnya bakal ada Apple Watch generasi 8, terus kabarnya juga bakal ada Apple Watch Pro. Terus satu lagi, ada Apple Watch SE generasi 2. Duh, bye-bye bentar lagi ya. Tahun lalu mereka tuh pakai judul California Streaming. Nah, tahun ini mereka pakai judul Far Out dengan background bintang-bintang kayak di thumbnail gue. Nah, apa nih yang bisa kita tebak dari dua hal itu, Far Out dengan background bintang-bintang di langit? Kayaknya sih soal night mode, atau lebih spesifik lagi astrophotography. Dulu tuh ya, orang kalau mau foto bintang di langit tuh yang bertaburan di langit, itu tuh ribet banget ya. Pertama, dia tuh kayak harus nyiapin kamera yang bagus, lensa tele yang bagus, terus harus diem, harus menepi ke tempat yang jauh dari keramaian, dari lampu-lampu gitu kan. Tapi dengan semakin canggihnya teknologi, zaman sekarang nih mau ngambil foto langit penuh bintang, bahkan aurora kadang-kadang itu bisa pakai smartphone doang. Tapi tentu aja smartphone-nya nggak bisa yang murahan. Harus yang flagship. Nah, kayaknya nih Google Pixel 6 tuh masih menempati posisi teratas untuk astrofotografi ini. Meski secara umum hasil kamera iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max untuk detail malam hari itu bagus, tapi dia ini masih kalah gitu kalau dibandingkan sama misalnya tadi Google Pixel 6 atau Samsung S22 Ultra gitu. Ada bagian yang nggak bisa ditangkap sama si kameranya iPhone 13 Pro maupun 13 Pro Max. Kayak mereka tuh bisa nangkep cahaya yang lebih bagus, lebih detail, lebih tajam. Kalau iPhone tuh bisa nangkep tapi kayak perbedaan antar objeknya tuh suka pada kurang stand out gitu. Mengingat hal tersebut, curiganya si iPhone ini, si Apple lagi mau menggarap optimasi di low light dan zoom. Iya, supaya bisa nangkep night mode atau detail gambar di malam hari yang lebih bagus lagi dibanding pendahulunya si 13. Apalagi kabarnya di iPhone 14 nanti resolusi kameranya tuh naik dari 12 ke 48. Itu kan signifikan banget ya naiknya. Jadi nggak kaget lah kalau misalnya mereka bakal menggadang-gadangkan si astrofotografi ini. Tapi jangan girang dulu, soalnya kata leaks Apple Pro yang suka ngebocorin data-data lagi. Emang Kominfo. Nah, dari tweetnya si leaks Apple Pro ini, katanya dari sumber yang dia dapet yang udah nyobain iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max, katanya ada sedikit masalah di kameranya. Dari sumbernya dia yang udah nyobain iPhone 14 Pro dan Pro Max, katanya sensor kamera yang 48 megapiksel itu emang bagus, asal dengan cahaya yang memadai. Nah, low light-nya katanya perlu dioptimasi lagi nih, terutama terkait noise, karena katanya ini tuh lebih jelek dibanding iPhone 13. Tapi sama kayak yang dibilang sama leaks Apple Pro di penutup thread-nya, gue berkeyakinan kalau Apple bakalan beresin masalah ini sebelum produknya rilis. Soalnya kayak nggak Apple banget gitu loh kalau ngeluarin produk tuh yang kayak setengah mateng gitu. Kayaknya dia tuh kalau nggak perfect nggak bakalan dikeluarin deh. Untuk bocoran lainnya soal iPhone 14, gue udah pernah bahas nih di video sebelumnya. Klik di sini kalau mau nonton video lengkapnya. Gue udah bahas mulai dari desain sampai harganya yang kabarnya tuh rendah lagi, starting price-nya dari $749. Lanjut ngomongin hal yang baru yang bakalan ada di Apple Event kali ini. Sempat beredar rumor nih Apple Watch Series 8 bakal punya desain yang flat.
Tapi kayaknya sih ini sebatas rumor aja, karena belakangan tuh udah nggak muncul lagi tuh gambar-gambar yang flat. Sekarang ini kalau kita cari tahu rumor-rumornya tuh ya nggak jauh beda lah sama seri 7. Cuma katanya bakal ada varian baru yang displaynya tuh lebih besar, bodinya lebih kokoh karena katanya kabarnya pakai titanium. Nah, kemungkinan ini nih adalah yang digadang-gadang sebagai Apple Watch Pro. Kenapa Pro? Katanya sih ditujukan buat kayak extreme use gitu, kayak buat atlet, buat outdoor sports yang butuh ketahanan gitu. Terus kenapa dia besar? Itu buat orang-orang yang emang hobi ngeliatin matrix di Apple Watch itu. Biar lebih gede, biar lebih mantap ngeliatnya. Selain itu, series 8 ini katanya bakal pakai chip baru, chip S8, yang meskipun katanya performanya nggak jauh beda ya sama S7, tapi dia tuh ada peningkatan-peningkatan kayak kemungkinan bakal ada low power mode, terus kayak peningkatan battery life. Isunya lagi, si Apple ini kan lagi garap sensor kayak gula darah gitu-gitu kan. Tapi kayaknya sih belum bakal muncul di series 8 ini ya. Who knows, tahun depan mungkin dia muncul di series 9. Series 8 aja belum keluar. Tahun ini mungkin baru body temperature aja yang bakalan masuk di Apple Watch series 8. Tapi sekali lagi kayaknya Apple nih hati-hati banget sama wearables-nya. Dalam hal ini adalah Apple Watch. Kalau kita bandingin fitur-fiturnya dibandingkan smartwatch lain, kayaknya fitur-fitur yang advance itu cuma EKG, SpO2 atau oksigen darah, itu pun cuma ada di series 6, series 7, series-series yang belakangan aja gitu. Sedikit bahas, jadi problemnya wearables itu kan ada di akurasi sensornya ya. Seringkali smartwatch itu punya banyak fitur pengukuran kesehatan, mulai dari detak jantung sampai kadar oksigen dalam darah. Sayangnya nggak semua fitur-fitur kayak gitu tuh bisa akurat, sehingga nggak bisa dijadikan dasar untuk rekam medis misalnya gitu kan. Nah, balik lagi soal body temperature sensor tadi, kayaknya sih fitur ini bukan buat nunjukin suhu tubuh kita berapa, tapi lebih ke ngasih tahu nih ada pelonjakan atau peningkatan suhu yang cukup drastis gitu. Jadi kita harus misalnya ke dokter atau kita harus cek pakai termometer konvensional gitu. Dan satu lagi, fitur ini mungkin bermanfaat buat nanti cycle tracking, misalnya menghitung masa subur gitu kan, karena biasanya di masa subur terjadi peningkatan suhu tubuh. Nah, terus lanjut ke rumor berikutnya, katanya sih bakal ada Apple Watch SE versi 2. Yang gue seneng nih dari Apple, nggak tahu kenapa, Apple tuh kayak dedicated banget loh ngurusin Apple Watch yang justru versi budgetnya. Soalnya kabarnya itu chipnya bakal ganti ke S7. Terus habis itu katanya bakal ada always on display. Terus satu lagi, ada sensor baru yang memungkinkan adanya fitur ECG atau EKG gitu. Gimana nggak enak coba? Apalagi kalau starting price-nya tuh sama kayak tahun lalu. Tentunya Apple Watch SE 2 ini bakal jadi pilihan yang menarik banget buat kalian. Ada juga fitur car crash detection yang katanya bakal ada di tahun 2022. Nah, ini katanya bakal ada nih di iPhone maupun di Apple Watch nih fitur ini yang terbaru. Fitur ini tuh bekerja kayak layaknya accelerometer gitu. Jadi dia mendeteksi kecelakaan mobil itu dengan mendeteksi lonjakan gaya gravitasi. Tapi kayaknya masih sedikit sih yang bahas kepastian isu ini, jadi ya who knows, belum tentu juga ya. Nah, tempo hari pas gue lagi main ke mall, ada iBox, gue mampir, mas-masnya nawarin, katanya AirPods Pro lagi diskon 500.000 kalau nggak salah. Kan gue jadi curiga ya, jangan-jangan yang baru mau keluar, Bo. Soalnya di beberapa forum, artikel gitu juga ada yang bahas katanya AirPods Pro bakalan hadir nih di tahun 2022 ini, tapi belum tahu apakah di event yang 7 September ini atau nanti di Oktober. Nah, misterinya di sini nih. Gue berharap sih emang ada pengumuman baru selain iPhone 14 dengan si Apple Watch Series 8 dan teman-temannya ini ya. Kira-kira itu aja sih kayaknya ya dugaan gue yang seru-seru gitu setelah yang gue bahas di episode sebelumnya. Semoga gue bisa nonton karena pasti eventnya malam ya. Kalau enggak, kita bisa lihat recapnya aja ya. Nah, sekian dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Apalagi yang lagi nunggu-nunggu iPhone 14 dan Apple Watch Series 8. Please like kalau kalian suka video ini. Dan kalau kalian gak suka video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Meski gue gak berharap kalian melakukan itu,
Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng buat support gue biar gue semangat bikin video ini, ya kan? Gue Fitri dari Apple ID pamit. Bye!